Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ani di pembelajaran matematika hari ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, Bu Guru akan membahas menyusun persamaan kuadrat baru. Kalian tentu masih ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat, apa anak-anak? Ya betul, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk menyusun persamaan kuadrat baru, Bu Guru bagi dua ya anak-anak. A, menyusun suatu persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Nanti yang B adalah menyusun persamaan kuadrat baru dari akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Nih, kita untuk menyusun persamaan kuadrat bisa pakai rumus ini ya anak-anak. X kuadrat min dalam kurung X1 plus X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Rumus ini anak-anak didapat dari ini. X kali min X1, X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Ini kan X dikali X kuadrat ya anak-anak. Terus min X1 dikali X ya, min X1, X dikali min X2, min X2, kemudian X1, min X1 dikali min X2 adalah X1 kali X2. Jadi kalau dirangkum seperti ini, dikelompokkan menjadi X kuadrat, min ini jadikan 1. X1 plus X2 dikali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Baiklah, untuk lebih mudahnya Bu Guru langsung ke contoh ya anak-anak, biar kalian bisa. Nomor 1, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 dan 5. Ini ya rumusnya tadi. Kita masukkan X1-nya kita ganti 2, X2-nya kita ganti dengan 5. Ini ya anak-anak jadinya. Kita kalikan X dikali X, X kuadrat, min 2 dikali X, min 2X, X dikali min 5, min 5X, min 2 kali min 5 plus 10. Ini kita jumlahkan min 2X sama min 5X jadinya min 7X, maka persamaannya X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Atau pakai yang tadi sama saja, langsung kita jumlah akar-akarnya, yaitu ini X1 sama X2 kita ganti 2 dan 5. X1 kali X2 sama kita ganti dengan 2 kali 5, hasilnya X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Lanjut contoh nomor 2. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 2/5 dan min 5. Berarti X1-nya 2/5, X2-nya min 5. Kita jumlah di sini X1 tambah X2-nya nanti berapa? Nah ini 2/5 ditambah min 5. X2-nya 2/5 dikali min 5. Nah, karena ini bilangannya ada pecahan, ada yang bulat, Bu Guru jadikan samakan penyebut dulu. Maka min 5 menjadi min 25/5. Kita jumlah di sini, ya. 2 ditambah min 25, min 23 ya anak-anak. Maka ini X kuadrat tetap X kuadrat negatif 23/5X. Terus ini 2/5-nya dikali min 5 kan min 2 ya anak-anak. Ini min 2. Maka hasilnya X kuadrat plus 23/5X min 2. Karena negatif sama negatif jadinya plus. Supaya jadi bulat, maka Bu Guru kalikan 5. Kenapa dikalikan 5? Karena ini ada penyebutnya 5. Ya. Menjadi apa? 5X kuadrat. 23/5 kali 5 menjadi 23X, min 2-nya dikali 5, min 10. Maka persamaannya 5X kuadrat plus 23X min 10 sama dengan 0. Baik, kita lanjut ke B, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Ingat rumus dulu ya anak-anak, masih ingat ini ya, bahwa X1 tambah X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, X1 min X2 sama dengan plus minus akar D per A. Sedangkan ini X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat, ini X1 tambah X2 kuadrat min 2 X1 X2,
Yang ini juga sama ya Nana, X1 kuadrat min X2 kuadrat ini asalnya dari ini. Masih ingat ya waktu awal Bu Guru menerangkan? Ya, yang perlu kalian ingat itu ini yang penting ini. Dua ini, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A. Jelasnya? Langsung contoh ya Bu Guru. Nomor 1, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 lebihnya. Hati-hati ini, 2 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Ini rumusnya diingat, tiap kali Bu Guru tulis biar ingat ya. Berapa A-nya? Oh iya betul, A-nya 1, B-nya 2, C-nya min 15, ya benar. Masuk kan? X1 tambah X2 kan min B per A, berarti min 2 per 1 min 2. X1 kali X2 C per A sama dengan min 15. Akar persamaan kuadrat yang baru adalah alfa dan beta. Kita pakai alfa dan beta. Karena 2 lebihnya, maka alfanya X1 tambah 2, betanya X2 tambah 2. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. Kalau alfa plus beta berarti X1 plus 2 tambah X2 plus 2. X1 sama X2 ya. 2-nya tambah 2, 4. X1 tambah X2 tadi berapa? Oh, ternyata X1 ditambah X2 adalah min 2. Berarti min 2 ditambah 4 hasilnya 2. Sedangkan untuk alfa kali beta berarti X1 tambah 2 dikali X2 tambah 2. Hasilnya ini seperti biasa ya, kita kalikan gini. Nah, kita kalikan gini ya Nak. 2 kali 2-nya 4 nih. Kemudian Bu Guru kelompokkan. Ini 2X1 tambah 2X2, 2-nya dikeluarkan dalam kurung X1 tambah X2 ditambah 4. X1 kali X2 min 15, X1 ditambah X2 adalah min 2 ya tadi. Jadi 2 kali min 2 ditambah 4. Maka hasilnya 15 min 4 plus 4. Hasilnya terakhir berapa? Min 15 saja. Persamaan kuadrat yang baru, masukkan ke rumusnya ini. Alfa plus betanya tadi berapa anak-anak? Oh 2. Alfa kali betanya berapa anak-anak? Oh min 15. Kita masukkan. Nah, hasilnya apa? X kuadrat min 2X plus min 15. Maka bisa disederhanakan menjadi X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Bagaimana anak-anak? Jelas ya? Kita lanjut ke contoh nomor 2. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Berapakah nilai A-nya? Ya betul, A-nya 1. B-nya berapa? Min 5 ya. C-nya? Betul, 6. Sekarang kita masukkan ini lagi ya, sama ya Nana. X1 plus X2 min B per A berarti min 5 per 1, 5 ya. X1 kali X2 C per A sama dengan 6 per 1 sama dengan 6. Akar-akar persamaan kuadrat yang baru tetap kita misalkan alfa dan beta. Karena di sini 2 kalinya, berarti alfanya adalah 2X1, sedangkan betanya 2X2. Kita masukkan alfa plus beta bagaimana? 2X1 tambah 2X2, 2-nya kita keluarkan. 2 dalam kurung X1 plus X2. X1 plus X2 berapa tadi? Oh 5, berarti alfa plus beta 2 kali 5 yaitu 10. Sedangkan untuk alfa kali beta 2X1 kali 2X2. Berapa Nana? Iya betul, 4 kali X1 kali X2. X1 kali X2 tadi kan 6, maka 4 kali 6 sama dengan 24. Dari sini kita bisa sudah tentukan persamaan kuadratnya yang baru. Masukkan ke rumus ini. Alfa plus beta diganti 10. Alfa kali beta diganti dengan 24. Maka hasilnya X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Disederhanakan, di dalam kurungnya tidak ada ya Nana. Menjadi X kuadrat min 10X plus 24 sama dengan 0. Bagaimana? Bisa kan? Ya, Bu Guru kasih contoh lagi. Nomor 3, susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berlawanan tanda. Jadi hati-hati ini ya. Berlawanan tanda dari akar-akar persamaan 2x kuadrat plus 7x plus 3 sama dengan 0.
Rumusnya yang diingat ini ya. A-nya berapa? 2. B-nya berapa? 7 ya. C-nya ini 3 ya. Masukkan ke rumus. X1 tambah X2 min B per A berarti min 7 per 2. X1 kali X2 C per A sama dengan 3 per 2. Persamaannya untuk akar-akar persamaan kuadrat yang baru kita pakai, kita misalkan ya alfa dan beta. Karena ini tadi kalimatnya berlawanan tanda, maka alfanya min X1, betanya min X2. Alfa tambah beta sama dengan min X1 tambah min X2, negatifnya dikeluarkan. Negatif dalam kurung X1 plus X2. X1 plus X2-nya kita kalikan dengan negatif. Negatif kali negatif 7 per 2. Berarti jadi positif ya anak-anak. 7 per 2. Sedangkan alfa kali beta adalah min X1 dikali min X2. Negatif kali negatif kan positif. Berarti tinggal ini aja kan? Berapa tadi? Ya, betul, 3 per 2. Maka persamaan kuadrat yang baru kita masukkan ke persamaan. Tadi alfa sama ditambah beta berapa? Oh, di sini 7 per 2. Alfa kali beta berapa? 3 per 2. Guru masukkan, ini hasilnya. Ya. Kemudian, nih ya. Supaya menjadi bulat, kita kalikan 2. Ini kan pecahan ya anak-anak. Karena kalau setiap soal cenderung dijadikan bulat ya. Maka saya kalikan 2. Menjadi X kuadrat kali 2, 2X kuadrat. Min 7 per 2X dikali 2, min 7X. 3 per 2 dikali 2, 3 sendiri. Maka jawabnya 2X kuadrat min 7X plus 3 sama dengan 0. Gimana? Bisa ya? Jelas kira-kira? Ya, betul. Sekarang contoh yang terakhir. Susunlah suatu persamaan kuadrat yang akar-akarnya berkebalikan. Jadi hati-hati dengan soal ya nak, berkebalikan. Dari akar-akar persamaan 2X kuadrat plus 7X plus 3 sama dengan 0. Rumus ya, ingat selalu ini. A-nya 2, B-nya 7, C-nya 3. Masukkan rumus X1 tambah X2 min B per A berarti min 7 per 2. X1 kali X2 C per A sama dengan 3 per 2. Persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya kita misalkan dengan alfa dan beta. Karena tadi berkebalikan, maka alfanya seper X1, betanya seper X2. Alfa tambah beta seper X1 tambah seper X2 disederhanakan menjadi X1 tambah X2 sama penyebut ya nak, per X1 kali X2. X1 ditambah X2-nya tadi kan min 7 per 2. X1 kali X2-nya 3 per 2. Jadi ini Bu Guru pakai garis miring ini per ya artinya. Kita sederhanakan, min 7 per 2 dibagi 3 per 2, kita sederhanakan menjadi min 7 per 2 kali 2 per 3. 2-nya dicoret, tinggal min 7 per 3. Sedangkan untuk alfa kali beta, seper X1 kali seper X2. Berarti 1 per X1 kali X2. 1 dibagi 3 per 2 disederhanakan menjadi 1 kali 2 per 3, yaitu 2 per 3 sendiri. Nah, persamaan kuadrat yang barunya kita masukkan. Alfa ditambah beta, berapa tadi? Min 7 per 3 ya. Terus alfa kali beta, 2 per 3. Nah, ini kan anak-anak negatifnya, ini negatif sama negatif, menjadi positif. Ya, 7 per 3X plus 2 per 3 sama dengan 0. Karena pecahan, kita jadikan bulat. Dikali berapa anak-anak? Iya, betul, dikalikan 3. Dikalikan 3 menjadi apa? X kuadrat kali 3, 3X kuadrat. 7 per 3X kali 3, 7X. 2 per 3 dikali 3, 2 sama dengan 0. Maka persamaannya adalah 3X kuadrat plus 7X plus 2 sama dengan 0. Ya, gimana? Sudah jelas ya anak-anak? Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.